warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UMKM dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat afiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing bagaimana tutorial membuat film sablon atau mengupload film sablon ya. Karena tentunya sebelum kita menyablon di media datar ataupun di media silinder, tentunya film sablon itu sangat penting ya, sangat mendasar yang harus teman-teman buat terlebih dahulu. Nah, maka dari itu mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Saya akan tunjukkan bagaimana proses pembuatannya, langkah demi langkah saya akan buka semuanya gitu kan ya. Mudah-mudahan teman-teman ya bisa meniru apa yang saya kerjakan ya, tentunya ini dengan cara saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke. Nah, di sini karena saya ingin menyablon paper ball ya, saya menggunakan screen 150 ya, screennya. Nah, seperti ini ya. Oke. Jangan lupa juga kita menyiapkan master yang sudah kita buat. Oke, ini master ini saya membuatnya di Photoshop ya. Teman-teman bisa buat di aplikasi-aplikasi lainnya ya. Ada di CorelDRAW, tergantung daripada keterampilan yang teman-teman punya. Intinya bagaimana cara membuat masternya, tentunya ini teman-teman harus blok hitam seperti ini ya. Karena untuk menampilkan resolusi yang baik ya. Oke. Terus juga teman-teman siapin minyak tanah. Siapkan juga obatnya nih, Bremol. Saya pakai Bremol RN 100. Juga pakai ini ya, stick es krim nih ya, untuk mencampurkan Bremol dan cairan obatnya itu ya, diaduk terlebih dahulu ya. Kemudian nanti secukupnya aja sih. Lalu kemudian nanti akan dibaluri ke sini, ke screennya. Oke. Nanti kita akan praktekkan bersama-sama ya. Lalu saya menggunakan ini Tab Studio ya. Ini untuk lighting. Untuk lighting dan juga menggunakan ini lampu LED 45 watt. Ini untuk menyinari screen pada pembuatan film sablon. Juga ini siapkan semprotan burung ya. Ya, alatnya sangat sederhana. Nanti setelah disinari beberapa detik kemudian nanti akan segera disemprot dengan semprotan burung. Dikasih air ya, air biasa, lalu nanti kemudian akan disemprot. Oke, teman-teman, saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuat masternya ya. Itu nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Saya menggunakan ini Photoshop ya. Nah, tentunya ini sudah saya buat ukuran sesuai dengan kebutuhannya ya. Nah, ukuran ini tentunya sudah saya setting sesuai dengan ukuran media yang akan saya sablon. Nah, ini lebih kurangnya saya menggunakan ukuran sekitar kurangnya 3 cm ini. 3 cm ya. Oke, bisa dilihat di sini ya. Nah, lalu jangan lupa nanti di blok ya. Misalnya nih teman-teman logo dari usahanya atau logo mereknya, ya, merek produknya ini dibuat hitam semua ya. Nah, dibuat hitam semua. Kalau sudah dirasa cukup, kita akan print ya. Oke teman-teman, kita sudah print ya untuk masternya.
Lalu kemudian langkah berikutnya adalah teman-teman siapin obat, nah ini obat Bremolnya ya untuk abdruk filmnya. Nah di sini pakai Bremol RN100 ya. Nah teman-teman bisa membeli di toko atau di online shop ya Bremol. Oke, di sini sudah ada campurannya ya. Ini cairan pencampurnya untuk perangkatnya. Oke, kemudian siapin ini ya, tadi ya saya menyiapkan botol kecil ya untuk memakai Bremolnya secukupnya. Oke, nah karena kebutuhannya hanya untuk ukuran 20 kali 30 ya lebih kurangnya, jadi pemakaiannya bisa dikira-kira ya secukupnya saja. Saya pakai lebih kurangnya 2 takar ya, tutup dan campurkan dengan cairan pencampurnya. Oke, sedikit saja. Nah, ya, kira-kira segitu ya. Oke, kemudian nanti kita akan aduk. Oke, kalau sudah diaduk ya, kita bisa langsung ulas di sini. Oke teman-teman, obat Bremolnya ya nanti dituangkan ke atas screen, bisa bolak-balik ya, bisa bolak-balik. Nah saya akan memulainya dari mukanya dulu ya. Caranya seperti ini nih, caranya seperti ini, tuang sedikit dengan merata ya. Nah lalu digeser sedikit ya, digeser sedikit, kita tarik dengan posisi sejajar ya. Ya, sampai menutupi semua bahan screennya. Kalau masih ada bagian yang kurang terbasuh ya, itu bisa ditambahin lagi. Satu tarikan ya, satu tarikan begini ya, satu arah. Nah, satu arah. Kemudian kita akan balik ya. Kita akan balik nih. Mulai lagi dari bawah ke atas. Nah. Kalau dirasa masih kurang merata, itu bisa ditambahkan lagi dari sini. Oke, teman-teman, sudah dirasa cukup ya. Ini bisa dilihat perbedaannya. Screen yang pertama sebelum diulas dengan Bremol warnanya kuning ya. Tapi ketika sudah diulas dengan Bremol sudah kehijau-hijauan. Bisa dilihat perbedaannya ya. Oke. Ini kalau kita terawang ya ke sinar matahari itu atau ke sinar, ke cahaya, itu akan tertutup ya, tidak ada pori-pori yang kebuka. Ya, kalau pinggiran ini nanti akan dilakban sebelum dicampur. Sebelum nyablon ini biasanya kan dilakban, jadi nggak begitu ngepek banget sih kalau yang ini. Ya, baiknya sih teman-teman mungkin bisa lebih rapi dibanding saya. Oke, lebih kurangnya seperti itu. Nah, lalu kemudian ini akan saya taruh di bawah kolong ya, yang gelap, yang tidak tersinari oleh cahaya lampu atau cahaya matahari ya. Saya akan tunggu 5 jam kemudian. Nanti kita akan ambil 5 jam kemudian. Nah, ini bisa dilihat penyimpanannya seperti ini ya. Di bawah kolong. Kalau saya menyimpannya di bawah kitchen set ya. Lalu nanti kemudian kita akan tutup. Baik teman-teman, untuk berikutnya sekarang tinggal proses abdruk film sablonnya ya. Kita sudah menyiapkan ini ya, Top Studio atau lighting untuk penyinaran screen ya, yang sudah dilumasi oleh Bremol. Kemudian jangan lupa
ini siapin minyak tanah ya, dan juga kartu ATM yang sudah tidak terpakai atau kartu perdana bisa. Oke. Dan juga ini saya menggunakan lampu LED ya 45 watt. Oke. Dan setelah nanti disinari hanya beberapa detik, hitungannya sekitar 1:30 detik ya, 1 menit 30 detik maksudnya. Nah setelah nanti disinari lampu ya selama 1:30 detik, 1 menit 30 detik, kemudian teman-teman siapin air putih ya, air keran, masukkan ke sini untuk disemprot ke bagian screen yang sudah ada terawang masternya. Oke. Kita akan ambil screen yang kemarin sudah dikeringkan selama 5 jam. Nah, ini sudah kering nih. Sudah kering ya. Selama 5 jam ya kita keringkan. Tanda keringnya itu begini nih tandanya. Suaranya kayak gendang ya. Dik 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 ya. Ini menandakan sudah kering maksudnya. Oke. Sudah kering. Oke, lanjut untuk penyinarannya. Oke, cara pasangnya begini ya teman-teman. Cara pasangnya begini. Hub studio dibongkar, pasang lampu. Ya. Kemudian screen ini taruh di bawah seperti ini, lalu nanti disinari. Nah seperti ini, sinari, jangan lupa powernya di on kan ya. Nah seperti ini, cahayanya sudah terang ya. Nah screennya sudah ada di bawah ya. Kemudian siapin minyak tanah, lalu kartu ATM yang sudah tidak terpakai atau kartu perdana, dan juga sedikit tisu untuk mengelap ya. Dan ini masternya, saya cuma pakai satu master saja nih, yang ini saya gunting ya, saya gunting. Untuk settingannya harus dikira-kira dulu ya, seperti ini. Nah, nanti kan kita taruh di sini di bagian depan. Contoh misalnya nanti begini nih, plannya itu pasti center di tengah, tapi agak sedikit ke atas ya, ke bagian atas, karena ini posisinya kepalanya paperpole itu adanya di sini. Makanya untuk masternya saya buat di tengah, tapi lebih ke atas posisi masternya ini. Oke ya, segini ya cukup ya. Setelah diulas oleh minyak tanah, kemudian disinari selama 1 menit 30 detik ya. Nanti kita akan hitung bersama-sama ya. Kita akan lihat jam. Jangan lebih, jangan kurang ya, karena kalau terlalu lebih juga nanti akan berpengaruh ke kerasnya pada saat kita penyemprotan. Kalau kurang bisa jadi nanti pada saat penyemprotan itu dia nggak bisa tembus pori-porinya itu nggak kebuka ya. Makanya kalau saya sudah memformulakan 1 menit 30 detik betulnya. Kita ulasi ya, ini caranya. Kemudian gesek secara merata ya. Oke, secara merata. Pastikan tidak ada lagi udara di sini nih, di bagian atasnya. Nah, gitu. Oke, pastikan sudah tidak ada lagi udara ya. Kemudian kita sinari ya. Oke, kita sinari ya. Kita nyalakan lampunya ya. Kita isi dulu air untuk menyemprot screennya. Oke, cukup ya, penuh ya. Nah,
sudah lewat. Lebih kurangnya hampir jarum merahnya ke angka 15 detik. Kita akan buka ya. Oke, jangan lupa langsung dimatikan. Oke, mati ya. Nah, ini langsung diulas. Kalau sudah disinari ya, sudah 1 menit 30 detik, segera dibuka ya, begini. Langsung dibasuh air ya. Pelan-pelan ya, airnya air dikit aja. Air dikit aja ya, jangan langsung air gede. Karena khawatirnya pori-porinya takut kebuka dan beleber ke cetakan yang bukan masternya. Oke. Nah, ini untuk menghilangkan minyak-minyak pada screennya ya, minyak tanahnya tadi ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman bisa ngelihat langsung tuh, ada bayangannya ya. Nah, ini belum disemprot. Kalau sudah disemprot itu nanti pori-porinya dia akan kebuka ya. Oke, kita akan melakukan penyemprotan. Jangan terlalu begini ya. Nih, kalau begini terlalu keras gitu. Jadi dorongannya itu terlalu keras tuh. Takutnya mengkhawatirkan ada kekelupasan di bagian master yang bukan cetakan daripada printnya yang sudah kita tentukan ya. Nah, kalau sudah dirasa berkabut begini ya, kita siap untuk menyemprot seperti ini ya. Tas dulu boleh. Ambil jarak jauh dulu ya, jarak jauh sekitar 25 cm lah atau 30 cm lah ya. Nah, kalau sudah disemprot begini, kita balik dulu, kita balik di permukaan depannya. Nah, kalau sudah begini, dekatkan di bagian masternya. Kalau sudah begini, dekatkan di bagian masternya. Baik, teman-teman bisa dilihat ya perbedaannya tuh. Pori-pori yang terbuka itu akan terlihat akan terlihat terawang tuh. Jadi screen itu kan tadinya berwarna kuning ya, lalu begitu dilumasi oleh Bremol, dia akan berubah berwarna hijau, akan tertutup semua pori-porinya. Tapi ketika proses penyinaran itu dilakukan dengan master settingan print masternya itu bertinta hitam tajam, maka dia begitu disinari cahaya lampu ya, atau cahaya matahari juga bisa. Nah, dia akan kebuka nih. Pori-porinya sudah mulai terbuka ya. Kita akan lakukan terus penyemprotan sampai semuanya itu merata ya, semuanya itu terlihat dan bisa terawang, bisa nanti kita terawang ya. Oke, udah mulai sedikit terbuka. Kita akan lakukan terus penyemprotannya berulang-ulang. Oke, teman-teman, ini hasil dari penyemprotannya ya. Alhamdulillah sudah timbul semua ya. Sudah terlihat ya, jelas ya sekarang ya. Kalau sudah terlihat jelas seperti ini, kita akan proses pengeringan. Nah, pengeringannya saya menggunakan cahaya matahari langsung ya. Kebetulan ini lagi terik banget ya cahaya mataharinya. Mungkin lebih kurangnya 30 menit juga sudah kering. Nanti akan berubah suaranya, nanti akan lebih kenceng ya. Dia akan kering. Nanti setelah kering sudah disiap untuk dipakai untuk menyablon. Lebih kurang 30 menit
sudah siap dan kering. Baik, teman-teman, itu tadi liputan mengenai bagaimana cara mengatur film sablon ya. Dari mulai kita menyiapkan minyak tanah, bremol, ya, lighting, kemudian sampai penyinaran dan juga penyemprotannya. Nah, saat ini kita sedang menunggu sampai screen itu kering ya. Lebih kurang kita jemur di terik matahari 30 menit lah, lebih kurangnya sudah kering. Dan screen nanti akan siap dipakai untuk menyablon. Oke, itu tadi teman-teman kira-kira cuplikan daripada konten kami. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, bisa diterapkan di usaha teman-teman ya, khususnya buat teman-teman yang ada arahan untuk membuka sablon ya, usaha percetakan dan lain sebagainya berkaitan dengan dunia sablon. Mudah-mudahan itu menjadi referensi ya, menjadi ilmu baru atau pengetahuan teman-teman ya. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman juga bisa dan tetap semangat ya, tetap berkarya, maju terus untuk kita semua, dan salam dari kami, salam Ciboy.